Halo semuanya, ada berita yang akhir-akhir ini sedang viral. Mungkin teman-teman juga semua sudah tahu ya. Berita ini adalah tentang guru honorer yang dipenjara karena memang rangkap jabatan dia sebagai pendamping desa. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah guru honorer. Ini bukan pejabat eselon, bukan menteri, bukan juga komisaris BUMN. Ini adalah guru honorer. Guru honorer itu adalah bukan ASN, pendamping desa juga bukan ASN. Mereka adalah tenaga kontrak di bawah Kementerian Desa, lalu tiba-tiba dibawa ke ranah pidana. Di dalam hukum pidana itu ada yang namanya prinsip ultimum remedium. Pidana itu adalah jalan terakhir. Jadi kalau memang masalahnya itu adalah administratif, makanya selesaikan secara administratif gitu loh. Jangan langsung dikit-dikit dipidana, dikit-dikit dipenjara. Apalagi ini menyangkut dengan rakyat kecil ya kan. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak pejabat kementerian yang merangkap jabatan? Menteri yang sekaligus komisaris ada nggak? Dan pejabat yang duduk di beberapa struktural sekaligus, bahkan lebih dari 2 jabatan, apakah kemudian mereka yang sama-sama menerima gaji dari negara lebih dari 1 sumber penghasilannya, apakah mereka dipidana? Apakah mereka dipenjara? Kalau memang rangkap jabatan itu dianggap kejahatan karena menerima lebih dari 1 penghasilan negara ya, maka logikanya harus konsisten. Hukum itu tidak boleh tebang pilih. Maka mau dia rakyat kalangan atas ataupun rakyat kalangan bawah, itu hukum itu harus konsisten, Pak. Karena dia memiliki prinsip equality before the law. Itu bukan hanya sekedar slogan biasa, tetapi itu adalah prinsip konstitusional yang harus ditaati. Di dalam teorinya Gustav Reitberts, beliau pernah mengatakan bahwasanya hukum itu harus menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan. Nah, kalau yang dikejar itu cuma kepastian formal, melanggar aturan, pidana. Tanpa melihat konteks sosial, maka hukum itu kehilangan rohnya, Pak. Aristoteles juga pernah mengatakan soal keadilan distributif, bahwasannya keadilan distributif itu adalah proporsionalitas prinsipnya. Nah, maka memenjarakan guru honorer yang bergaji minim, apakah itu merupakan bentuk proporsionalitas atau bukan gitu loh. Atau malah justru ini adalah contoh klasik yang dimana hukum itu tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas. Kalau negara ini gagal memberikan gaji yang layak, lalu menghukum keras orang yang mencari tambahan untuk bertahan hidup, maka yang harus dievaluasi itu bukan cuma individunya, bukan cuma legal structure-nya, tetapi adalah sistemnya. Ini bukan soal membela pelanggar. Ini adalah soal konsistensi daripada rasa keadilan. Karena hukum yang tidak adil, cepat atau lambat, dia akan kehilangan legitimasinya. Dan ketika hukum kehilangan legitimasi, maka itu akan sangat berbahaya. Hidup Jokowi!